Mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu banggakan, Ibu akan membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Pengertian: pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dalam membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antara daerah adalah sebagai berikut, yaitu salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antara Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan Timur, Papua bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu satu, ketersediaan bahan baku, kedua, letak geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Perbedaan sumber daya alam. Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya, SDA, akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu, pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Perbedaan demografis. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. 1. Entrepreneur. Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur adalah
merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau bermitra dengan usaha-usaha swasta, namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Kedua, koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini, pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah. Ketiga, fasilitator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, peraturan penetapan tata ruang daerah, zoning yang lebih baik. Keempat, stimulator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaannya dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk UKM, membantu UKM melakukan pameran dan sebagainya. Paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan sebagai paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan merupakan kenyataan pada teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dengan rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan. Pengertian pembangunan yang bercirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang diperlukan sebagai faktor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, saat ini banyak orang mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Teori pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Rumusan ini sebenarnya merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Seperti kita ketahui bahwa kerangka berpikir dalam konsep. Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad tahun 1999 dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Strategi pengembangan fisik atau bisa disebut Locality of Physical Development Strategy, yaitu melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik
atau lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan pembangunan visi tersebut, diperlukan alat-alat pendukung antara lain pembuat bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik, kemudian penyediaan infrastruktur, dan sebagainya. Kedua, strategi pengembangan dunia usaha atau bisa disebut dengan business development strategy, di mana di sini pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat, di mana tujuannya antara lain penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi, pembuatan sistem pemasaran, dan pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan. Dan selanjutnya ada strategi pengembangan sumber daya manusia, di mana strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, di mana di sini ada pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara pelatihan dengan sistem customized training, pembuatan bank keahlian, penciptaan iklim yang mendukung, serta pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat. Strategi keempat, strategi pengembangan masyarakat atau bisa disebut community based development strategy, di mana merupakan strategi pengembangan masyarakat yang merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah, di mana tujuan ini adalah untuk menciptakan masyarakat sosial seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Demikian yang Ibu sampaikan tentang strategi dan pemerataan dalam budaya pembangunan ekonomi daerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.